Hai semuanya, jumpa lagi sama saya Muhammad. Selamat datang di Lensa Handphone. Oke, jadi pada video kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi video ini pendek aja. Sebenarnya di video ini aku bakal sharing ke kalian bahwasannya akan ada segmen baru di Lensa Handphone, yaitu kuliah daring, kuliah secara online, yang nantinya akan dibahas mengenai dasar-dasar tentang bagaimana cara mengoprek sebuah HP. Nah, jadi nanti buat teman-teman silakan aja daftar, yang linknya akan aku taruh di description box. Di sana kalian isi tentang sebenarnya HP apa yang akan kalian gunakan untuk dioprek, dan nanti kedepannya bakal kita bahas sama-sama. Jadi jangan lupa untuk daftar. Dan untuk video kali ini aku tentu aja nggak bakal ngomong itu aja ya. Di sini aku bakal jelasin sebenarnya konsep segmen baru untuk kedepannya itu seperti apa. Karena aku backgroundnya pendidikan ya, jadi kita akan mengadakan kuliah online seperti ini ala-ala kampus ya. Nah, jadi di sini aku bakal nunjukin ke kalian bahwasannya kuliah daring 4 SKS. Jadi kenapa 4 SKS? Karena nanti teman-teman akan praktek sendiri bagaimana cara mengopreknya, dan ya harapannya nanti kalian bisa ngoprek. Nah, yang pertama adalah dasar-dasar tentang oprek. Nah, dasar-dasar tentang oprek ini di sini kita akan belajar sebenarnya oprek itu apa, kemudian istilah-istilah dalam oprek itu apa. Nah, di sana itu ada istilah yang namanya UBL, ada yang istilah namanya TWRP, custom ROM, routing. Nah, itu bagi orang awam itu tentunya tidak tahu itu sebenarnya apa sih. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang nggak ngerti, itu boleh banget join di kuliah online ini, kuliah daring ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang unlock bootloader. Nah, di sana kita akan membahas sebenarnya unlock bootloader atau UBL itu apa, kemudian caranya bagaimana, HP aja yang sekarang itu di lock bootloadernya itu HP apa aja. Nah, itu kita akan belajar di pertemuan kedua. Nah, setelah itu kita juga akan belajar yang namanya custom recovery di pertemuan selanjutnya. Ini pertemuannya ini menyesuaikan ya, tergantung nanti jumlah peserta kuliahnya berapa. Dan tentunya di sela-sela itu saya akan menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk melakukan UBL, bagaimana cara untuk menginstal custom recovery. Dan device yang aku gunakan di sini adalah Xiaomi Mi 8 Lite. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan device lain itu bisa menyesuaikan, tetapi kalau kebetulan mereka yang menggunakan HP Xiaomi itu ya pasti lebih mudah karena caranya juga sama. Nah, di pelajaran custom recovery ini kita akan mempelajari pengertiannya apa, jenisnya apa, dan cara pasangnya bagaimana. Nah, setelah kita mempelajari custom recovery, tentu aja kita langsung meloncat ke custom ROM. Nah, ini yang paling populer, custom ROM. Custom ROM itu adalah, kalau di laptop itu namanya operating system. Nah, di custom ROM ini kita akan belajar pengertian custom ROM itu apa, kemudian jenis-jenisnya itu ada apa aja, cara pasangnya gimana, sampai kita testing. Nah, di dalam testing ini harapannya teman-teman ini bisa menilai lah sebuah custom ROM itu jika dipasang di HP teman-teman itu kira-kira bagaimana, apakah lebih baik atau malah lebih buruk jika dibandingkan dengan yang namanya stock ROM. Karena menurutku sebagian besar orang yang memasang custom ROM itu yang pertama karena biasanya dia tidak nyaman dengan stock ROM, entah itu ada iklannya atau ada fitur yang tidak ada yang mereka cari. Yang kedua, itu biasanya mereka tidak puas dengan performa stock ROM-nya, karena memang di kebanyakan vendor itu biasanya membatasi kemampuan dari device-nya. Akan tetapi jika kita menginstal custom ROM itu biasanya ada developer dari pihak ketiga itu memang sengaja membuka atau mengeksplor potensi yang bisa dihasilkan dari sebuah chipset atau dari sebuah device yang ada di HP kalian. Nah, setelah kalian ini bisa memasang custom ROM, bisa mentesting, kemudian langkah selanjutnya adalah
modifikasi ROM, atau materi yang akan kita pelajari adalah modifikasi ROM. Modifikasi ini menyesuaikan ya, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tetapi di sini aku merekomendasikan ada yang namanya custom kernel. Custom kernel itu adalah kernel yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang biasanya itu bisa cocok dengan ROM tertentu. Kemudian kita akan belajar routing, kemudian ada mode atau modul dari Magix. Karena routing itu sekarang sebenarnya cukup mudah, tetapi ini aku kasih di materi yang terakhir karena harapannya teman-teman harus bisa nginstal custom ROM dulu baru kita belajar routing. Nah, di routing ini menggunakan Magix ya biasanya, dan di sana itu banyak sekali modul-modul yang berguna untuk menambah fungsionalis dari device teman-teman. Misalkan ada modul itu yang namanya bisa untuk mengaktifkan fast charging dan modul-modul yang lain. Intinya itu disesuaikan dengan device teman-teman. Kemudian metode yang kita gunakan dalam perkuliahan kali ini adalah uji mandiri. Kenapa uji mandiri? Karena nanti teman-teman itu istilahnya praktek sendiri, dan di sini saya sebagai autornya nanti akan mengawasi dan melihat proses kerja teman-teman, apakah ini sudah benar atau enggak langkahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah do with on risk, artinya ya pastiin teman-teman itu tahu apa yang teman-teman lakukan. Nah, dalam hal ini bukan berarti saya tidak tanggung jawab ya, artinya kalau teman-teman ini benar-benar mengikuti caranya dan mempraktekkan caranya dengan benar, pasti ya tidak akan terjadi masalah. Nah, dalam hal ini tentu aja aku bakal tetap pantau teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, setelah melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan ini, harapannya apa? Harapannya teman-teman itu mampu mengoprek sebuah HP, Android, dan ketika sudah dioprek, kalian bisa mereview custom ROM hasil oprekan kalian atau hasil pilihan kalian. Nah, dalam hal ini review custom ROM itu poin-poinnya itu masih masih agak kurang baku ya. Mungkin kalau kalian nanti sudah bisa menginstal custom ROM, bisa mengoprek HP kalian. Untuk poin-poin review dari custom ROM nanti aku bakal siapin istilahnya poin-poinnya atau silabusnya, nanti biar teman-teman itu paham sebenarnya apa sih yang harus dinilai dari sebuah custom ROM. Dan nanti kita samakan lah persepsinya biar tidak terjadi perbedaan yang terlalu kentara. Dan review custom ROM-nya nanti kalau teman-teman nggak keberatan tentu aja akan dimuat di channel ini, di Lensa Handphone. Siapa tahu nanti bisa menambah tentu saja bisa menambah video yang ada di Lensa Handphone. Kemudian yang kedua, ketika nanti ada kebetulan teman atau viewers yang HP-nya sama dengan apa yang teman-teman kerjakan, nanti tentu aja itu bisa membantu teman-teman lain yang membutuhkan. Jadi gitu ya. Nah, kemudian untuk sumber dan bahan, sumbernya tentu aja yang pertama dari YouTube, artikel, dan fanpage. Fanpage ini bisa di grup-grup Facebook, di grup Telegram, itu kita benar-benar manfaatin semua grup-grup itu. Kita bisa tanya tutorialnya atau tanya-tanya bagaimana sih sebenarnya cara yang benar ketika kita mengoprek sebuah HP, dan itu tentunya kita akan manfaatkan resource-resource yang ada di internet. Kemudian dari bahannya tentu aja adalah HP Android teman-teman, dan PC ataupun laptop. Untuk PC atau laptop ini sebenarnya komplement ya, tetapi kalau ada itu malah lebih bagus dan mempermudah. Jadi usahain ada ya, karena yang gabung di sini itu pasti orang yang benar-benar pemula. Kalau yang sudah master biasanya agak malas untuk gabung di video-video semacam ini. Oke, jadi gitu aja ya untuk video tentang pengenalan dan pembacaan RPS kuliah online di segmen baru Lensa Handphone. Untuk teman-teman yang mau daftar, itu nanti akan aku sebar sekali lagi melalui Google Form. Nanti teman-teman tulis nama dan kolom yang ada di bawahnya itu silahkan dilengkapi terlebih dahulu, kemudian bisa dikirim. Dan segmen ini itu akan tampil setiap hari Kamis, teman-teman. Nah, di sini aku record hari Rabu, dan besoknya hari Kamis itu sudah bisa langsung dilihat, dan teman-teman yang berminat bisa langsung daftar ya.
Pokoknya itu 1 minggu kita manfaatkan untuk pendaftaran, atau mungkin 2 minggu lah, karena ya channelnya belum rame. Dan di sela-sela itu pasti aku akan merilis sebuah video tentang oprek juga, nanti biar teman-teman itu ada pandangan sebenarnya oprek itu seperti apa, apakah semenakutkan itu atau enggak. Nah, nanti teman-teman bisa kelihatan lah kalau sudah ikut di perkuliahan secara online dari Lensa Handphone. Oke, gitu aja untuk video ini. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa untuk daftar ikutan kuliah online dengan saya, Lensa Handphone. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fokus.